Nah, ini soal hitungan. Soal hitungan ini poinnya lebih tinggi dibandingkan soal yang menjawab-jawab tadi. Nah, yang pertama, soal pertama saya bantu terjemahkan di sini. Sebuah partikel itu bergerak lurus dengan kecepatan konstan, yaitu 25 meter per sekon. Tiba-tiba, suatu gaya konstan dikerjakan pada benda, besarnya adalah 15 Newton. Sehingga benda tersebut dia berhenti pada jarak 62,5 meter dari awal gaya itu dikerjakan. Pertanyaannya adalah yang A, kemanakah arah gaya yang dikerjakan pada benda? Apakah searah dengan arah gerak atau berlawanan dengan arah gerak? Yang B, tentukan waktu yang dibutuhkan oleh partikel untuk berhenti. Jadi berapa lama waktu dari gaya itu dikerjakan hingga partikel itu berhenti. Yang C, tentukan massa benda. Nah, di sini adik-adik bisa mengkombinasikannya dengan pelajaran tentang GLBB. Jadi di sini pasti nanti selain berlaku hukum Newton, gaya Newton, juga berlaku persamaan GLBB yang 3 itu ditambah dengan sigma F sama dengan M kali A. Nah, dengan menggunakan 4 persamaan itu adik-adik bisa menjawab soal ini nanti. Nah, soal yang nomor 2, pada sebuah benda 4 kg dikerjakan dua buah gaya berlawanan yang konstan terhadap waktu. Jadi ada F1, ada F2. Jadi ibaratnya itu kalau kita gambarkan misalnya kalau F1 ke kanan karena dia berlawanan maka ada F2 yang arahnya ke kiri misalnya. Nah, F1 itu besarnya dia ditulis dalam bentuk vektor 2i dikurang 3j. F2 itu besarnya adalah 4i dikurangi 11j. Saat T sama dengan 0, benda diam di titik asal koordinat, yaitu 0,0. Tentukan yang A, vektor percepatan benda. Jadi A-nya. Nanti jawabannya dalam I dan J. Nah, terus besar percepatan benda. Kalau besarnya ini udah dalam angka nanti, meter per sekon kuadrat. Nggak ada I dan J-nya lagi. Nah, terus arah percepatan benda terhadap sumbu X. Kalau arah berarti nanti jawabannya berapa derajat tetanya. Yang D, besar kecepatan benda saat 3 sekon. Nah, ini adalah V diminta. Nah, ini kita bisa pakai konsep GLBB juga, jadi dikombinasikan antara dinamika dan kinematikanya. Jadi nanti di sini pakai integral. V-nya adalah V0 atau V1. Sebelumnya kan kita simbolnya bukan V0 tapi V1 tambah integral A dt. Nah, terus yang E itu koordinat. Koordinat itu adalah X dan Y. Berarti adik-adik perlu tahu persamaan posisinya dalam I dan dalam J. Nah, terus kalau dia fungsi waktu, masukkan T sama dengan 3. Nanti R-nya dapatnya berapa? I tambah berapa J. Nah, X itu yang mana? X itu adalah yang sebelum I. Y itu adalah yang sebelum J. Gitu ya.